Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahmastuti, mahasiswa dari jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep wawasan Nusantara. Salah satu bagian penting dalam pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin kita sering mendengar istilah bahwa konsep wawasan Nusantara itu apa, tapi belum tentu benar-benar memahami apa makna dan tujuannya. Apakah hanya tentang batas wilayah negara, atau ada nilai-nilai yang lebih mendalam di dalamnya? Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari konsep wawasan Nusantara. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk nyimak sampai akhir ya teman-teman. Konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsep penting yang memandu bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional dan menjaga persatuan serta kesatuan. Pemahaman dan implementasi wawasan Nusantara itu sangat penting untuk keberlangsungan dan kemajuan Indonesia sebagai negara kepulauan yang beragam. Nah, di slide ini itu membahas tentang pentingnya wawasan Nusantara setelah deklarasi Juanda itu pada tahun 1957 dalam membentuk identitas dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Berikut saya akan menjelaskan poin-poinnya, yaitu kenapa Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Keberagaman geografis ini juga dibarengi oleh keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa daerah. Kondisi geografis ini secara otomatis menciptakan tantangan tersendiri dalam membangun persatuan dan kesatuan nasional. Nah, oleh karena itu, konsep wawasan Nusantara muncul sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjaga kesatuan wilayah nasional dan memperkuat identitas kebangsaan. Di poin ini juga membahas tentang wawasan Nusantara sebagai paradigma nasional, yaitu wawasan Nusantara bukan sekedar konsep geopolitik, melainkan menjadi paradigma nasional yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Konsep ini menekankan pentingnya memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh, baik secara politik, ekonomi, sosial, pertahanan, maupun budaya. Dengan wawasan Nusantara, seluruh wilayah laut dan daratan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan, dan setiap ancaman terhadap satu bagian dari wilayah ini dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh negara. Di Deklarasi Juanda juga tahun 1957 ini, tonggak sejarah penegasan kedaulatan laut Indonesia. Itu adalah salah satu landasan kuat dari wawasan Nusantara adalah Deklarasi Juanda ya pada tahun 1957. Deklarasi ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Sebelum deklarasi ini, berdasarkan hukum laut internasional yang berlaku saat itu, wilayah Indonesia hanya diakui sejauh 2 mil laut atau sekitar 3,2 km dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, wilayah laut di antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai laut bebas atau Hindsils dan bukan bagian dari kedaulatan Indonesia. Hal ini tentu membahayakan integrasi nasional dan kedaulatan negara. Melalui deklarasi Juanda juga, pemerintahan Indonesia menyatakan bahwa laut di antara
dan di dalam Kepulauan Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah internasional Indonesia. Ini berarti laut antar pulau juga masuk dalam wilayah kedaulatan RI. Perbandingan sebelum dan setelah Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia hanya meliputi 2 mil dari tiap garis pantai pulau. Laut antar pulau bukan bagian dari Indonesia secara sah menurut hukum internasional. Setelah Deklarasi Juanda, luas wilayah laut meningkat drastis, bertambah 2,5 kali lipat dari sekitar 2.027.082 km menjadi 5.1.930.250 km. Semua perairan antara pulau menjadi wilayah Indonesia yang sah. Deklarasi ini kemudian diakui dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan secara internasional. Pengertian konsep geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara yang disertai dengan peta letak geografis Indonesia di antara negara-negara besar seperti India, Cina, Jepang, dan Australia. Berikut penjelasan tentang geopolitik. Yaitu, geopolitik adalah pengaruh letak geografis suatu negara terhadap kebijakan politiknya. Contoh sederhananya, Indonesia sebagai negara kepulauan strategis di jalur pelayaran dunia mengaruhi kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Kalau di geostrategi, itu geostrategi adalah cara memanfaatkan posisi geografis untuk mencapai tujuan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan nasional. Dari peta tersebut, itu letak strategis Indonesia. Peta tersebut menunjukkan posisi Indonesia di antara beberapa negara besar seperti India, Cina, Jepang, dan Australia. Wilayah Indonesia ditandai dengan warna merah, menggambarkan letaknya yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara. Letak ini membuat Indonesia berada di persampingan jalur pelayaran internasional, seperti Selat Malaka yang penting bagi perdagangan dunia karena posisinya di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi baik secara ekonomi maupun militer. Nah, kedekatan Indonesia dengan negara-negara besar juga menjadikan bagian penting dalam kerjasama regional dan isu-isu geopolitik seperti keamanan maritim dan perdagangan bebas. Unsur dasar. Unsur dasar adalah komponen pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi fondasi utama. Ada 3 unsur dasar, yaitu wadah atau kontur merupakan wilayah Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Wadah ini menjadi tempat berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, isi atau konten, yaitu cita-cita nasional bangsa Indonesia seperti keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Isi inilah yang menjadi arah dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ketiga itu tata laku atau conduct, menunjukkan bagaimana perilaku warga negara dan bangsa dalam kehidupan sehari-hari yang harus mencerminkan semangat persatuan dan kesatuannya. Arah pandang yang menjelaskan 2 arah pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam, makna ini mengarah pada upaya memperkuat persatuan di dalam negeri. Tujuannya untuk menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Contohnya, seperti menghargai perbedaan, meningkatkan toleransi dan gotong royong, ikut upacara bendera seperti yang terlihat di gambar pertama. Keluar, makna ini mengarah pada hubungan Indonesia dengan negara lain. Tujuannya untuk menjalin diplomasi luar negeri secara damai dan harmonis, menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar.
Contohnya itu ikut berpartisipasi dalam forum internasional seperti ASEAN dan PBB, menjaga kerja sama perdagangan, pendidikan, dan keamanan global. Untuk ini saya simpulkan, dua arah pandang ini menggambarkan sikap Indonesia yang solid di dalam negeri melalui persatuan dan keberagamannya, dapat bersahabat di luar negeri melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Fungsi acuan pembangunan, pertahanan, dan kewilayahan. Artinya, wawasan kebangsaan berfungsi sebagai dasar pemikiran dan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional, menjaga pertahanan negara, serta mengatur batas dan wilayah NKRI. Jadi, semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus mengacu pada kepentingan nasional dan keutuhan bangsa. Tujuannya, nasionalisme tinggi, keutuhan NKRI, gotong royong. Ini berarti tujuan utama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nasionalisme, menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, keutuhan NKRI, membangun kerjasama antar warga negara, gotong royong. Dengannya tercapai tujuan ini, Indonesia dapat mencapai ancaman dari dalam maupun dari luar, tetap menjadi negara yang kuat dan bersatu. Pertama itu politik demokrasi Pancasila. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik ini dilakukan melalui penerapan demokrasi Pancasila, yaitu sistem pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, mufakat, keadilan, dan kesetaraan. Contohnya, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Yang kedua itu, ekonomi, pemerataan, pembangunan. Dalam bidang ekonomi, wawasan Nusantara mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkonsentrasi hanya di daerah tertentu. Ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Yang ketiga itu sosial budaya, pelestarian budaya lokal. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman budaya sebagai kekayaan nasional. Implementasinya adalah dengan melestarikan budaya lokal seperti bahasa daerah, pakaian adat, tarian tradisional, dan upacara adat. Yang keempat itu pertahanan atau sistem keamanan partisipatif. Dalam bidang pertahanan, wawasan Nusantara diimplementasikan melalui sistem keamanan yang partisipatif, yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, misalnya melalui program bela negara dan pertahanan rakyat sementara. Dan yang kelima itu pendidikan, integrasi nilai wawasan Nusantara. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai wawasan Nusantara diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran agar peserta didik memahami pentingnya persatuan, keberagaman, dan cinta tanah air sejak dini. Sumber wawasan Nusantara dan berisi 3 sumber utama yang membentuk wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama itu sejarah persatuan era Sriwijaya Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah contoh kekuasaan besar di Nusantara yang mampu mempersatukan berbagai daerah dan suku bangsa. Sriwijaya itu terkenal berbagai kerajaan maritim dan pusat penyebaran agama Buddha. Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah Gajah Mada dengan Sumpah Palapala untuk menyatukan Nusantara. Maknanya, dari sejarah ini kita belajar pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi pondasi wawasan Nusantara. Yang kedua itu agama, nilai toleransi dan kerukunan. Indonesia terdiri dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun berbeda, masyarakat hidup berdampingan secara damai. Makna ini menjelaskan tentang keberagaman agama menjadi sumber nilai toleransi, gotong royong, dan
kerukunan antara umat beragama yang memperkuat persatuan bangsa. Dan yang ketiga itu luhur, budaya dan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini menjelaskan tentang budaya Indonesia yang sangat kaya, tarian daerah, rumah adat, pakaian tradisional, bahasa daerah, dan lain-lain. Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan semangat kebersamaan dan dalam keberagamaan. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam agama dan budaya tak mampu menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang satu. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila. Di bawah naungannya, kita hidup damai dan tentram selama berpuluh-puluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bendera negeriku berkibar. Di sini menjelaskan tentang urgensi. Yang pertama itu menangkal disintegrasi dan radikalisme. Artinya, pentingnya memiliki wawasan kebangsaan atau nilai-nilai persatuan untuk mencegah perpecahan bangsa. Disebut dengan disintegrasi, dan mencegah berkembangnya paham-paham ekstrem atau radikal yang bisa mengancam keamanan dan keutuhan negara. Yang kedua itu tentang filter budaya di era globalisasi. Dalam era globalisasi, berbagai budaya asing mudah masuk ke Indonesia, maka dibutuhkannya filter atau penyaring agar masyarakat, terutama generasi muda kita, tidak kehilangan identitas nasional, nilai-nilai luhur, dan tidak mudah terpengaruh budaya negatif. Yang ketiga itu dasar kebijakan nasional yang adil. Pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan menjadi landasan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada seluruh rakyat, adil, serta berdasarkan semangat persatuan dan keadilan sosial. Nah, gambar di samping itu memperlihatkan seseorang perempuan yang dikelilingi oleh berbagai ikon media sosial dan informasi digital seperti Instagram, Facebook, pesan, notifikasi. Ini menggambarkan berbagai masyarakat, khususnya generasi muda, dibanjiri oleh informasi dan budaya luar. Tanpa pemahaman dan nilai dasar yang kuat, mereka bisa kehilangan arah atau bahkan terpengaruh oleh paham-paham negatif. Tantangan menuju Indonesia Emas. Menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yaitu saat Indonesia berusia 100 tahun merdeka. Bangsa ini memiliki cita-cita untuk menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat. Namun, untuk mewujudkannya, Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama tantangan sosial yang kompleks dan multimedia. Yang pertama itu globalisasi dan perkembangan teknologi, di mana globalisasi ini membawa dampak yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa. Di satu sisi itu globalisasi membuka peluang besar bagi kemajuan ekonomi dan teknologi Indonesia. Misalnya, akses terhadap pengetahuan internasional, jaringan bisnis global, hingga teknologi digital yang merata. Namun, di sisi gelap lainnya itu dari globalisasi juga tidak bisa diabaikan. Masalahnya yang muncul antara lain adalah disparitas digital atau dinamakan dengan kesenjangan dalam penggunaan dan akses teknologi. Maksudnya budaya asing yang bisa menggeser nilai-nilai lokal, seperti ketergantungan pada produk luar negeri yang melemahkan kedaulatan ekonomi nasional. Belum lagi dampak negatif di media sosial seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan budaya konsumtif. Yang kedua itu ketimpangan pembangunan. Salah satu masalah struktural yang masih menghantui Indonesia adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah, yaitu pembangunan nasional selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa, sedangkan
di wilayah-wilayah luar seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara itu masih menghadapi persoalan dasar seperti minimnya infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Nah, ketimpangan ini itu tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Ketika sebagian masyarakat merasa tertinggal dan tidak mendapatkan hak pembangunan yang setara, maka rasa nasionalismenya bisa memudar. Maka itu generasi muda kita harus peka terhadap realitas ini. Solidaritas antara daerah juga sangat penting. Nah, yang ketiga itu SARA, di mana artinya itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagai negara multikultural, Indonesia sangat rentan terhadap konflik berbasis SARA. Meskipun keragamaan adalah karya bangsa, namun jika tidak dikelola dengan baik, keragamaan tersebut bisa menjadi sumber perpecahan kita. Kita masih sering menyaksikan bagaimana isu-isu agama dan ras digunakan sebagai alat politik, terutama menjelang pemilu. Nah, itu adalah konflik horizontal yang terjadi di berbagai daerah, memperlihatkan bahwa toleransi dan kebinekaan kita masih rapuh. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menjaga harmoni sosial dalam perbedaan, membangun komunikasi antar kelompok, dan menolak politisasi identitas. Yang keempat itu ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Wilayah Indonesia itu sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau terhadap tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah. Isu seperti pelanggaran batas laut oleh kapal asing, eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain, hingga ancaman separatisme masih menjadi persoalan serius. Di era modern ini, kedaulatan tidak hanya soal teritori fisik, tetapi juga meliputi kedaulatan ekonomi, pangan, budaya, dan digital. Misalnya, dominasi perusahaan asing dalam sektor-sektor strategi bisa membahayakan kedaulatan ekonomi nasional. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus sadar akan pentingnya mempertahankan kedaulatan. Dan yang kelima itu lemahnya sosialisasi dan kualitas pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan kunci utama untuk mencapai Indonesia Emas. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi sektor pendidikan kita, mulai dari akses yang tidak merata, kualitas tenaga pendidik yang belum optimal, hingga kurikulum yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan zaman. Nah, selain itu, pendidikan karakter, literasi digital, dan wawasan kebangsaan juga masih sangat kurang tersosialisasi dengan baik di kalangan pelajar dan mahasiswa. Akibatnya, muncul generasi yang pintar secara akademik tapi lemah dalam karakter, mudah terpengaruh informasi sesaat, dan kurang memiliki empati sosial. Mahasiswa harus mengambil peran aktif dalam menyebarkan nilai-nilai positif pendidikan, baik melalui kampus, komunitas, maupun media digital. Kesimpulan yang saya ambil di wawasan Nusantara ini itu adalah merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan integrasi bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan keanekaragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Indonesia sangat membutuhkan sebuah pandangan geopolitik dan menyatukan semua unsur tersebut. Nah, wawasan Nusantara ini menekankan pentingnya persatuan dan keberagamaan dengan menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sarannya untuk sebagai generasi muda ini, kita perlu berperan penting dalam menjaga dan memperkuat wawasan Nusantara. Untuk itu, ada beberapa atau 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu memperkuat kebijakan maritim. Indonesia itu adalah negara kepulauan, jadi penting banget untuk memperkuat koneksivitas antara wilayah lewat laut. Pemerintah perlu lebih serius membangun infrastruktur laut seperti pelabuhan, kapal penyeberangan, dan sistem logistik agar
agar antara daerah bisa terhubung dengan baik dan merata. Nah, yang kedua itu tingkatkan pendidikan kebangsaan. Pendidikan harus lebih banyak mengajarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Wawasan ini atau wawasan kebangsaan bukan cuma pelajaran hafalan, tapi harus dibentuk lewat kegiatan nyata. Yang ketiga itu aktif di bidang diplomasi. Indonesia harus aktif dalam menjalin kerjasama internasional, khususnya yang berkaitan dengan antara maritim dan perdamaian dunia. Nah, tapi di level mahasiswa, kita juga bisa ambil peran lewat komunitas, forum, atau organisasi internasional untuk memperkuat Indonesia dan nilai-nilai kebangsaan di dunia luar ya. Nah, ingat teman-teman, setiap pengetahuan kecil bisa membawa perubahan besar. Nah, terima kasih sudah menonton, terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga semangat positif kalian.